Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nur Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi angkatan 2018, dan di sini saya akan presentasikan atau menjawab soal UAS mata kuliah pengelolaan data terdistribusi. Saya dari kelas R01. Untuk itu langsung saja kita bahas soalnya. Baik, untuk soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan middleware? Sebutkan tipe-tipe middleware dan apa manfaat dari middleware. Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input maupun output. Ada beberapa tipe-tipe dari middleware, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Message Oriented Middleware atau MOM. Middleware yang berorientasi pada pesan adalah salah satu jenis middleware yang paling banyak digunakan. Infrastruktur perangkat lunak atau perangkat keras ini yang mendukung penerimaan dan pengiriman pesan melalui aplikasi terdistribusi. Selanjutnya ada Object Middleware. Dalam komputasi terdistribusi, objek middleware juga disebut broker permintaan yang mengontrol komunikasi antar objek. Tipe middleware ini dapat melakukan panggilan program dilakukan dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komputer, serta mengirim objek dan permintaan melalui sistem berorientasi objek. Selanjutnya ada tipe Remote Procedure Call atau RPC middleware. Ini adalah protokol tanpa rincian jaringan yang digunakan oleh suatu program untuk memanggil layanan dari program lain yang berlokasi di komputer lain. Selanjutnya ada Transactional Middleware. Middleware transaksional berarti teknologi yang memperkuat kerja transaksi elektronik dalam latar belakang bercabang. Contoh terbaik adalah TPM. Lalu ada Robotic Middleware. Robotica Middleware adalah middleware yang digunakan dalam membangun sistem perangkat lunak kontrol robot yang luas. Ini dideskripsikan sebagai lem perangkat lunak karena membuatnya lebih mudah bagi pembangun untuk fokus pada bidang masalah tertentu. Selanjutnya yang terakhir ialah middleware integrasi. Operasi aplikasi integrasi eksekusi pemantauan dari layanan runtime untuk komunikasi ditawarkan oleh sistem perangkat lunak yang dilambangkan oleh integration middleware. Ini juga tidak bertindak sebagai alat untuk integrasi data. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, dalam mempelajari SQL kita mempelajari istilah DDL dan DML. Coba silahkan Anda jelaskan apa pemahaman dari istilah tersebut. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. Digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel seperti membuat tabel atau menambahkan kolom ke tabel dan bahkan menjatuhkan dan memotong tabel. Contoh-contoh dari DDL ialah ada create. Di sini create-nya itu bisa create database, create function, create index, create prosedur, create trigger, create view, dan lain-lain. Selanjutnya contohnya itu ada rename. Di sini ada rename table. Contoh selanjutnya ada alter table, alter database, alter function. Lalu ada drop. Di sini contohnya drop database, drop function, drop index, drop prosedur, drop table, dan lain-lain. Lalu DML ialah Data Manipulation Language, adalah singkatan dari bahasa manipulasi data. Seperti namanya, DML digunakan untuk memanipulasi data pada tabel. Ada beberapa perintah dalam DML seperti menyisipkan dan menghapus yang menggunakan DML seperti select, insert, update, dan delete. Untuk soal yang nomor 3, ada 3 jenis pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud database recovery, lalu mengapa ada kegagalan dalam recovery control, dan sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control beserta contohnya. Database recovery adalah proses memulihkan database atau data ke keadaan yang konsisten. Ini mungkin termasuk memulihkan data yang hilang sampai ke titik kejadian, misalnya kerusakan pada sistem. Mengapa hal itu dapat terjadi? Ada beberapa penyebab kegagalan yang dapat mempengaruhinya, seperti berupa disk crash, yaitu informasi yang ada di dalam disk akan hilang. Lalu ada power failure, yaitu informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Lalu ada software error, yaitu output yang dihasilkan tidak benar, dan sistem basis data yang digunakan, basis datanya sendiri akan memasuki suatu kondisi yang tidak konsisten atau inkonsisten. Dalam hal situasi ini, data dalam database mungkin menjadi tidak konsisten atau hilang. Misalnya jika transaksi
Setelah menyelesaikan 30 dari 40 penulisan terjadwal ke dalam database saat DBMS mengalami crash, maka database mungkin berada dalam status yang tidak konsisten karena hanya sebagian dari pekerjaan transaksi yang diselesaikan. Ada beberapa jenis-jenis kegagalan pada recovery control. Yang pertama ialah kegagalan sistem. Kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya ialah sistem error, database error, aplikasi error, software error. Lalu yang kedua ada kegagalan media. Kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu, yaitu contohnya head crash. Berbagai kemungkinan yang harus diantisipasi ialah diantaranya gangguan listrik, kerusakan disk, kesalahan perangkat lunak, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak, dua pengguna atau lebih menggunakan data yang sama. Selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 4, apa saja prosedur dalam recovery dan restart data. Prosedur pada recovery data diantaranya ialah setiap administrator penanggung jawab server harus melakukan tes recovery system setiap triwulan setelah full backup. Lalu tes recovery dilakukan dengan menggunakan hardware yang terpisah dari sistem utama. Lalu setiap aplikasi dan data yang berhasil dalam proses testing recovery di backup ke dalam media offline seperti hard disk eksternal atau DVD atau tab. Lalu selanjutnya jika proses testing recovery backup gagal, maka proses backup harus diulang. Selanjutnya setiap kegiatan recovery dalam logbook dan dilaporkan pada kepala lab. Selanjutnya, prosedur pada restore data. Restore data berfungsi untuk mengembalikan data yang mengalami kerusakan atau mengalami kesalahan, menghapus atau korup data dengan menggunakan data backup. Itu yang pertama, cek terlebih dahulu di mana lokasi backup data pada menu setup awal, seperti setup preferensi. Setelah mengetahui lokasi dari backup data, buka folder tersebut dan cari data backup yang ada digunakan. Lalu setelah mengetahui file dan lokasi backup data yang akan digunakan, pada menu utama pilih menu pemeliharaan sistem lalu ketik restore data. Pada menu restore data, masukkan lokasi dan nama file dari data backup yang akan digunakan pada kolom sumber file data backup. Lalu setelah lokasi data backup diisi, masukkan lokasi dan nama folder data pada kolom nama folder tujuan restore. Untuk lokasi ini dapat dilihat pada setup preferensi. Lalu setelahnya klik tombol OK untuk melanjutkan atau cancel untuk membatalkan. Selanjutnya, jika melanjutkan proses tersebut, akan tampil message box seperti klik tombol yes atau yes to all. Saat proses restore berhasil, akan tampil message box seperti klik tombol OK. Baik, sekian penjelasan lisan saya dari jawaban soal UAS mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.